Ini karya Rockrill. Pernah dengar Rockrill? Rockrill tahu nggak? Ya udah kalau nggak tahu. Silahkan cari sendiri di Google. Namanya Rockrill. Jadi apa? Dia sangat terkenal dengan teori ini ya, teori urbannya. Jadi dia sebenarnya seorang urban designer. Terus dia terkenal sebagai seorang urban designer. Nah, kalau kalian lihat di sini, proyeknya Rockrill itu segini nih, batasnya nih. Sama satu blok juga tadi seperti Subota. Mungkin sedikit lebih besar lah ya. Jadi apa bukan sedikit, agak banyak lebih besar. Tapi yang saya pengen kasih lihat tuh ini loh. Coba lihat ini. Ya, kan beda sekali ya dengan yang tadi gitu. Beda sekali dengan yang rancangan Botan tadi, dimana kita masih bisa lihat bentuk dasarnya gitu. Jadi kita masih bisa melihat objek arsitektur yang dia rancang itu sebagai satu objek yang memang independen gitu loh. Terlepas dari seperti apapun konteks yang ada di sekitarnya gitu. Jadi dia punya logiknya sendiri gitu, terlepas dari apapun yang terjadi di sekelilingnya. Itu yang saya maksud sebetulnya. Jadi bagaimana satu objek arsitektur itu bisa menjaga identitasnya tanpa termakan oleh sekelilingnya, itu konteks urban, konteks fisik di sekitarnya, itu masih ada responsif juga. Ya, jadi kalau dilihat di sini, bentuk dasarnya itu sudah ada. Jadi kita melihat di sini bahwa objek arsitektur itu lebih berfungsi sebagai pembentuk ruang terbuka. Jadi kita udah nggak lihat lagi ada kubus di sini, kita nggak lihat lagi ada silinder, ada kerucut, gitu. Yang kita lihat adalah ya bahwa dia ini adalah elemen pembentuk ruang terbuka yang ada di sini. Gitu. Jadi bangunan-bangunannya sudah kehilangan bentuk dasarnya. Jadi dia seperti sudah melumpuh di dalam kotak. Ya. Jadi emang pendekatan yang lebih cenderung barangkali lebih cenderung urban gitu ya, dibandingkan dengan kota yang dia memulai dari arsitektur. Nah, jadi kalau mau sedikit lebih sederhana lagi, yang saya ingin capai dalam studio ini itu sebetulnya adalah itu tadi. Bagaimana kita merespons kondisi urban dengan objek arsitektur. Jadi tanpa objek arsitekturnya sendiri itu tenggelam di dalam konteks urban. Dan ini adalah apa yang saya anggap sebagai kondisi yang katakanlah masih standar gitu ya. Ini kondisi yang mungkin istilahnya itu yang masih level 1 ya. Nah, level yang lebih tinggi ini seperti ini nih misalnya. Ini proyek asik ya. Kalian pernah lihat mesinnya ya? Ya, Holocaust. Eisenman itu. Jadi ini rancangan Peter Eisenman. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ini objek arsitektur atau landscape atau elemen urban? Jadi maksudnya ada di mana dia sebetulnya? Ini arsitektur urban atau landscape? Landscape? Total boxnya ada 2.700 kalau menurut buku ya. Jadi kalau menurut informasi yang ada di buku turis dan di buku museum yang yang diberikan pada para pengunjung, ini jumlahnya ada 2.700 boxnya. Kalau kalian nggak percaya boleh hitung sendiri. Saya nggak niat hitung ya. Tapi katanya ada 2.700 box ya, kotak, cuma kotak nih ceritanya nih, kotak yang ukurannya itu kira-kira 95 kali 2,4 ya. Itu ditaruh di tengah lapangan, ditaruh di lapangan kosong dengan jumlahnya segitu banyak dalam pola grid. Sejauh kita bikin perbandingan misalnya dengan yang dikerjakan oleh kota tadi, dua-duanya sama-sama menggunakan elemen yang sifatnya itu sangat basic ya. Jadi Bota menggunakan bentuk-bentuk dasar, apakah itu kotak, atau box, apakah itu silinder. Eisenman juga pakai kotak, kotaknya jauh lebih kecil, tapi diulang dalam jumlah yang sedemikian eksesif sehingga dia ya mencapai kondisi yang seperti begini gitu. Dimana kita sudah tidak bisa sulit sekali membedakan apakah menarik garis batas itu apakah ini adalah satu objek arsitektur
apakah ini suatu landscape atau semata-mata satu ya ruang urban gitu, ya. Nah, saya bilang ruang karena orang bisa masuk di situ juga gitu. Saya lihat di situ orang bisa jalan-jalan dengan bebas di antara tiang-tiang ini yang lebarnya 95 cm ini, ya. Nah, ini jadi kalau ketika kita pertama kali datang gitu ya, jadi ini bordernya seperti begini. Jadi yang menarik dari proyek ini adalah bahwa dia tuh punya border yang sedemikian sedemikian mudah ditembus gitu, sehingga kita diberi kesempatan dan mungkin bahkan tergoda untuk masuk dan mengalami sendiri apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, mulai dari yang pendek ini, kemudian perlahan-lahan semakin ke tengah dia jadi semakin tinggi, ya, semakin dalam, sampai pada maksimumnya itu adalah ketinggian 4 meter, ini si tiang itu. Jadi tanahnya turun, tiangnya makin tinggi, dan pada maksimumnya itu tingginya tuh mencapai 4 meter. Jadi praktis ketika orang ada di dalam, dia tuh sudah betul-betul dia nggak ngeliat dia cuma melihat sepotong-sepotong aja gitu dari kota yang ada di sekitarnya gitu. Walaupun ini istilahnya itu betul berada di tengah ya, maksudnya di sekelilingnya itu adalah satu kota yang sudah jadi gitu, relatif jadi. Jadi lagi-lagi kalau kita bikin perbandingan itu tadi, satu bentuk dasar ya, yang kemudian diartikulasi dengan satu sistem yang juga sangat basic dan sangat mudah dikenali gitu. Jadi identitasnya itu jelas sekali, bahasa arsitekturnya itu jelas sekali nggak ada. Bahasa arsitekturnya itu jelas gitu, jadi kita nggak bingung gitu, kita nggak melihat adanya suatu bisa kita nggak mikir dulu waktu melihat itu apakah apa sih sebenarnya maunya gitu. Jadi itu secara fisik gitu. Jadi terlepas dari gini, bayangin bahwa kita ini adalah turis gitu, kita datang ke situ, kita bukan arsitek nih ceritanya, jadi kita nggak tahu ada yang namanya Peter Eisenman gitu ya, datang terus kita ngeliat ada ini di lapangan, di satu lapangan terbuka gitu. Nah, kira-kira apakah pembayaan pada prinsipnya tidak akan ada kerancuan gitu mengenai apa sebetulnya sedang dibikin. Kita bicara persepsi gitu ya, bahwa di sini kita punya box dalam jumlah yang sangat banyak yang diulang dalam jumlah yang diulang dengan sistem yang juga sangat rigid. Bahasa arsitektur itu jelas sekali ya. Jadi nah ini tadi kalau kita masuk ke dalam nih udah seperti begini gitu. Jadi kota ini hanya terlihat secuil gitu. Suara-suara itu semua juga hilang. Jadi prinsipnya udah betul-betul kita masuk ke satu area yang betul-betul udah beda. Dia punya order, dia punya logiknya sendiri yang terpisah dari kota. Ya, tapi dia bisa ditembus. Nah, jadi nah ini ya. Coba bayangkan bagaimana relasi antara si ruang ini ya, si lapangan ini dengan tiang-tiangnya itu terhadap sekelilingnya gitu. Jadi gini kalau nanti kalian sempat baca teksnya tentang proyeknya ini ya, dia bilang bahwa proyeknya ini sebetulnya itu sangat erat kaitannya dengan kota, dengan sekelilingnya gitu. Jadi dia mengoverlap 2 grid sebetulnya. Nah, ada satu grid yang yang dia tarik dari kota ya, yang mempengaruhi bentuk dari setiap tiang yang ada di situ. Jadi menurut dia setiap tiang di situ tidak ada yang sama. Ya, semuanya tuh punya entah dia miring 2 derajat ke kanan atau miring 3 derajat ke kiri atau kepalanya tuh miring 1 derajat atau 2 derajat gitu. Ya tapi gini tapi prinsipnya adalah terlepas dari perbedaan-perbedaan yang kecil itu. Sekali lagi tidak ada istilahnya maksudnya tidak ada kerancuan gitu. Jadi di sini ada satu bahasa arsitektur yang sangat jelas gitu. Di mana karena memang yang digunakan itu adalah ya itu satu sistem yang sangat sederhana, sangat rasional ya, dengan bentukan yang juga sangat sederhana gitu. Dan disusun sedemikian rupa juga sehingga pada prinsipnya sebetulnya itu mempunyai logiknya sendiri. Nah, yang menarik sekarang gini, jadi bagaimana caranya logik itu tuh dialami, maksudnya bagaimana caranya dia memberi kesempatan pada orang itu untuk memahami atau at least menyelami logik itu gitu. Jadi kuncinya di sini sebetulnya ada pada boundary-nya, pada perbatasannya. Itu yang tadi saya kasih lihat itu.
bisa mundur 2 slide nggak? Nah, jadi apa boundary-nya tuh halus sekali ya. Jadi orang datang dan mereka ngelihat ya apa ini ya, maksudnya jadi nggak ada istilah itu kayak pagar atau ada tembok, boundary-nya itu spasial gitu. Kamu masuk, apa mungkin bahkan secara tidak sengaja itu dan tiba-tiba aja kamu sudah ada di tengah-tengah gitu. Dan sekali lagi karena ordernya memang sangat sederhana, kamu sudah mengerti gitu bahwa ini adalah maksudnya ya ini berulang terus gitu, cuma entah sampai di mana dan entah sampai kapan gitu. Jadi sejauh kita bicara tentang si anti urban itu tadi, saya sebut kondisi yang ditawarkan oleh Mario Bota itu sebagai kondisi yang awal, kondisi yang basic gitu. Jadi di mana ada semacam ketidakpedulian gitu, disinterestedness itu terhadap sekelilingnya. Tapi pada dasarnya memang itu tadi ada keterpisahan juga gitu. Jadi apa yang aku lakukan di sini itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi di luar. Luar. Nah, kalau ini sedikit berbeda. Sorry, sama dia yes. Nah ini ya. Jadi karena memang bentuknya sangat sederhana itu dan karena ordernya juga sangat universal, kira-kira bisa ngebayangin nggak bahwa grid ini pada dasarnya itu bisa ditarik keluar dari sini, keluar dari batasnya. Jadi maksud saya gini, misalnya sambil nih seberangnya nih mau di develop gitu ya, mau bikin sesuatu gitu ya. Mungkin nggak sih kita tarik dari sini ke sana? Maksud saya ini loh, jadi bisa nggak sih dia menjadi suatu titik referensi gitu, untuk proyek-proyek lain yang nantinya akan muncul di situ? Gitu loh. Jadi itu yang menurut saya adalah level yang lebih advance gitu. Bukan cuma sekedar bermain-main dengan logiknya sendiri di dalam batasannya sendiri, tapi bahkan sudah bisa membawa logiknya itu keluar. Jadi ya seperti saya katakan seperti virus lah gitu ya. Dia contagious, dia nyebar gitu. Dan menurut saya ini sangat mungkin kalau di sini gitu. Lagi-lagi karena ordernya itu sangat sederhana gitu. Karena sistem yang dia pakai itu ya boleh dibilang lagi-lagi ya primitif gitu. It's a grid gitu. Dan grid itu bisa dipakai di mana aja gitu. Itu universal. Kita punya ruang kosong, kita nggak punya acuan lain, kita pakai grid. Jadi sangat mungkin gitu loh bagi si project ini untuk menjadi acuan, untuk menjadi reference gitu. Apa yang terjadi di sekitarnya nanti. Mungkin di sekitarnya nanti akan muncul 2 atau 3 tower itu dengan satu sistem yang kurang lebih sama. Ada mungkin di beberapa kali lipat lebih besar gitu misalnya. Atau mungkin bahkan mungkin dianggap misalnya bisa jadi nanti akan ada instalasi di seberangnya gitu yang memirror dia gitu. Maksudnya kalau semacam itu sangat mungkin terjadi karena lagi-lagi itu sistemnya itu sangat basic. Nah jadi pertanyaannya gitu ya. Tadi Aisyah bilang bahwa ada jadi ada dia bilang ada relasi antara apa yang dikerjakan di sini dengan kota gitu. Tapi sejauh saya lihat gitu sejauh kita bicara persepsi orang gitu ya, relasi itu sebetulnya sangat kecil gitu, jadi sangat lemah. Dan kalau kita baca juga